Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Para pemirsa channel Aswaja Semat yang kami muliakan, di sini kami akan menjelaskan tentang definisi bid'ah dan juga pembagiannya sebagaimana yang difahami oleh ulama kita ahli sunnah wal jamaah, terkhusus sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Untuk itu kami akan menjelaskan terlebih dahulu tentang definisi bid'ah sebagaimana yang diterangkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Tahdzibul Asma' wal Lughat. Bid'ah secara istilah adalah ihdatsu ma lam yakun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bid'ah adalah mengerjakan sesuatu yang baru yang belum ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hal yang baru yang tidak ada pada masa Rasulullah ini kemudian dibagi oleh Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i menjadi dua bagian. Beliau mengatakan al-muhdatsatu darbani ma uhditsa yukhalifu kitaban aw sunnatan aw ijma'an fahuwa bid'atud dhalalah wa ma uhditsa fil khairi la yukhalifu syai'an min dzalik fahuwa muhdatsatun ghairu mazmumah, yang artinya perkara-perkara yang baru yang dimunculkan itu ada dua macam. Yang pertama, sesuatu yang baru yang menyalahi terhadap Al-Quran atau sunnah atau ijma' ulama. Bagian yang pertama ini disebut bid'ah dhalalah atau bid'ah yang tersesat. Sedangkan kedua, sesuatu yang baru dalam kebaikan yang tidak menyalahi Al-Quran maupun sunnah juga ijma'. Maka bagian kedua ini disebut bid'ah yang tidak tercela. Perkataan daripada Imam Asy-Syafi'i ini disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Manaqib Al-Imam Asy-Syafi'i. Adapun tentang hadis yang menjelaskan tentang bid'ah sebenarnya juga banyak, dan yang paling masyhur adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna khairal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Al-hadis rawahu Muslim. Dari sahabat Jabir, hadis ini diriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, dan sejelek-sejelek perkara adalah perkara yang baru, dan setiap bid'ah itu kesesatan. Redaksi wa kullu bid'atin dhalalah seakan-akan menyamaratakan semua bid'ah itu adalah sesat, dan tidak ada bid'ah yang tidak sesat atau yang terpuji, bahkan tidak ada. Ini pemahaman secara sekilas, secara zahirnya atau lahiriahnya, bahwa tidak ada bid'ah yang baik. Namun sebagaimana didawuhkan oleh Imam Syafi'i tadi, bahwa hadis tersebut itu tidak diambil secara keumumannya, karena banyak juga dalam redaksi hadis yang seakan-akan menafikan sesuatu secara umum atau secara keseluruhan, tetapi ternyata itu tidak berlaku sebagaimana tekstualnya. Sebagai contoh, ada hadis
la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Riwayat daripada Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim, Rasulullah bersabda, tidak ada sholat bagi tetangganya masjid kecuali di dalam masjid. Hadis ini sekilas seakan menafikan atau menganggap tidak ada sholatnya tetangga masjid, artinya tidak sah, seakan seperti itu. Tidak sah sholatnya tetangga masjid kecuali di masjid. Nah, cuman para ulama mazhab semuanya meyakini bahwa yang dimaksud bukan menafikan sholat itu dan menghukumi sholatnya tidak sah bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Tidak seperti itu, tetapi sholatnya tidak sempurna. Jadi secara fikih tetap syah, tetapi tidak sempurna kecuali dilakukan di masjid. Begitu juga hadis atau ayat yang menjelaskan bahwa ada lafadz kullu, dari kata kullu bid'atin tadi ada lafadz kullu yang di situ tidak diartikan secara keseluruhan, tetapi justru diartikan dengan sebahagian. Contoh, ada ayat dari surat Al-Anbiya ayat 30, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup itu dari air. Kita tahu bahwa tidak semuanya sesuatu yang diciptakan dari Allah itu dari air. Semisal malaikat diciptakan dari cahaya, semisal syaitan atau iblis diciptakan dari api. Sehingga redaksi Al-Quran yang menyebutkan kulla syai'in di sini tidak diartikan seluruhnya, tetapi sesuatu yang masih bisa bersifat sebagian. Hadis tadi man kullu bid'atin dolalah ini kemudian oleh para ulama sebagaimana disebutkan oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dalam kitab Mafahim Yajib an Tusahhah, bahwa yang dimaksud kullu bid'atin dolalah itu adalah bid'ah yang menyalahi daripada Al-Quran atau Sunnah atau Ijma'. Ini diperjelas oleh hadis lain riwayat Bukhari Muslim, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa rad. Yang artinya barang siapa yang mengadakan sesuatu dalam urusan agama kami yang bukan dari kami, maka hal itu tertolak. Jadi bahasa atau kalimat sesuatu yang baru ini adalah sesuatu yang baru yang tidak ada dasarnya, yang bertentangan dengan Al-Quran atau Sunnah dan termasuk ijma' sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Sehingga bid'ah di sini menjadi jelas yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah bid'ah yang sesat, adalah bid'ah yang menyalahi Al-Quran dan hadis dan juga ijma' sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Sedangkan bid'ah yang tidak menyalahi Al-Quran, ijma', Al-Quran, Sunnah dan ijma', maka tidak dihukumi bid'ah yang sesat. Sebagaimana dalam sebuah hadis dijelaskan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah min ghairi ayyan qusam min ujurihim syai'an min ghairi ayyan qusam min ujurihim syai'un wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyan qusam min auzarihim syai'un. Yang artinya barang siapa yang memulai perbuatan baik dalam Islam, maka ia akan memperoleh pahalanya serta pahala orang-orang yang melakukannya sesudahnya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka. Dan barang siapa yang memulai perbuatan jelek dalam Islam, maka ia akan memperoleh dosanya dan dosa orang-orang yang melakukannya sesudahnya tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa mereka. Rasulullah menyebutkan sanna sunnatan hasanah dan sanna sunnatan sayyi'ah.
Maka istilah sunnah ini tentu yang dimaksud adalah secara bahasa, yaitu perilaku yang dilakukan pertama kali oleh seseorang kemudian diikuti oleh orang-orang setelahnya, baik perilaku itu perilaku yang positif atau perilaku yang buruk, semuanya disebut sunnah, tapi sunnah secara bahasa. Begitu juga bid'ah, ada bid'ah yang secara bahasa atau lughatan, maka bid'ah yang secara bahasa ini ada kalanya bid'ah yang baik, ada kalanya bid'ah yang buruk. Bid'ah secara bahasa yang baik sebagaimana dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika mengumpulkan umat Islam untuk bertarawih bersama. Beliau kemudian mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah hal ini, yaitu bid'ah yang secara bahasa yang tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Sedangkan bid'ah yang secara bahasa tapi bertentangan dengan Quran hadis, maka otomatis tertolak. Sedangkan bid'ah yang secara syar'i, maka tentu ini semuanya ditolak berdasarkan hadis tadi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Jadi sesuatu yang dimunculkan yang tidak ada dalam bagian agama, yang artinya bertentangan dengan Quran hadis, itu disebut bid'ah yang syar'i, yang bertentangan dengan Quran, hadis, dan ijma. Kurang lebihnya ini yang bisa kami sampaikan. Atas segala kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.